Mohon bisa terlihat semua Bapak Ibu ya. 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 Baik, Bapak Ibu, jadi saya akan coba nanti memperbanyak diskusi kita selain AKM, juga dampak apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru agar betul-betul kebijakan asesmen kompetensi minimum ini memiliki daya perubah yang cukup kuat di ruang kelas, terutama dalam menggerakkan peserta didik ya, baik pengetahuannya, baik keterampilannya maupun kompetensi sikapnya. Sengaja saya mulai dari Undang-Undang Sisdiknas yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu ini. Ini hanya untuk menguatkan bahwa tujuan pendidikan kita ini yang pertama adalah menjadikan murid beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini kita kenal dalam teknis kurikulum, kita kenal dengan kompetensi sikap spiritual. Yang kedua itu menjadikan murid atau manusia berakhlak mulia. Ini kemudian kita kenal dengan sikap sosial. Kemudian ada berilmu, kita kenal ini dengan kompetensi pengetahuan. Ada sehat, cakap, dan lain-lainnya, kita kenal ini sebagai kompetensi keterampilan dalam bingkai kurikulum kita. Untuk membuat ukuran ketercapaian tujuan Sisdiknas tersebut, maka negara menetapkan standar kompetensi lulusan yang Bapak Ibu kenal, ada SKL sikap untuk mengukur ketercapaian sikap, ada SKL pengetahuan dan SKL keterampilan. Lebih teknis dari SKL ini, di kurikulum 2013 kita mengenal istilah kompetensi inti yang setiap tahun itu ada sedikit perubahan, dan ada kompetensi dasar. Lalu kemudian kita lakukanlah pembelajaran dan penilaian. Hakikatnya pembelajaran dan penilaian yang kita lakukan itu ujung-ujungnya adalah untuk mencapai, anak didik kita mencapai kompetensi dasar, mencapai kompetensi inti, mencapai SKL, dan pada akhirnya diharapkan mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi inti ujung tombak dari pencapaian sistem pendidikan ada pada aktivitas pembelajaran dan penilaian yang Bapak Ibu lakukan di ruang kelas. Hal ini yang meyakini kami bahwa reform pembelajaran, reform penilaian, perubahan paradigma pembelajaran, perubahan paradigma penilaian, perubahan mindset pembelajaran, mindset penilaian di ruang kelas, itulah yang pokok, yang fundamental, yang bisa meningkatkan mutu pendidikan dan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka reform semua ini sekarang akan fokus kepada pembelajaran dan penilaian. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa ketika kita mengajar, ketika kita menilai, maka yang kita ajar, yang kita nilai itu adalah peserta didik, manusia yang sangat sempurna, manusia yang dilahirkan, ditakdirkan oleh Tuhan memiliki 3 fitrah yang sering saya sebut 3H ini. Jadi manusia atau peserta didik dimanapun oleh Tuhan diberikan 3H ini. Yang pertama head, kepala. Jadi maknanya peserta didik ini memiliki sesuatu di kepalanya yang sering kita sebut memiliki otak gitu ya. Otak ini adalah simbol pengetahuan, simbol pemahaman, simbol analytical, simbol critical thinking, dan lain-lainnya. Kemudian kita sebutlah ini dalam kompetensi pengetahuan. Hak yang kedua, peserta didik ini memiliki hati. Hatinya lurus secara fitrah, hatinya baik, maka tidak ada manusia yang dilahirkan jadi orang jahat. Manusia itu dilahirkan menjadi selalu fitrahnya itu orang baik. Maka tugas kita selaku pendidik bagaimana menjadikan hat dalam bingkai sikap dan perilakunya, dalam bingkai karakternya menjadi semakin baik dari hari ke hari ketika berinteraksi dengan Bapak Ibu. Hal yang ketiga saya sebutnya adalah hand, ini simbol keterampilan. Jadi head, heart, dan hand ini adalah entitas keseluruhan dari manusia, dari murid yang akan kita bangun, yang akan kita gerakan apa yang ada di kepalanya, gerakan apa yang di hatinya, gerakan apa yang ada di tangannya, sehingga setelah berinteraksi dengan Bapak Ibu, semakin hari isi kepalanya semakin bertambah baik, semakin hari sikap dan perilakunya semakin bertambah baik, semakin hari hand, keterampilannya semakin terampil dan piawai melakukan banyak hal.
Nah, oleh sebab itu didesainlah aktivitas pembelajaran dan penilaian yang memaksimalkan 3H dari potensi murid itu. Nah, terkait dengan fokus reform pertama terkait dengan penilaian, bahwa dulu kita mengenal istilah penilaian sumatif. Nah, Bapak Ibu mungkin cukup familiar dengan istilah sumatif. Sum, perjumlahan, perkumpulan. Artinya sumatif itu adalah menyimpulkan ketercapaian peserta didik dalam suatu kompetensi tertentu, dalam suatu SKL tertentu, dalam suatu tujuan pembelajaran tertentu. Ini umumnya dilakukan di akhir pembelajaran. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan satu KD, beberapa KD, setelah anak-anak mau menyelesaikan SKL dan lain-lain. Off learning ini kita kenal dengan dulu ada ujian nasional. Bapak Ibu melakukan ujian sekolah, Bapak Ibu melakukan penilaian tengah semester, Bapak Ibu melakukan penilaian akhir semester, ujian sekolah, dan lain-lain. Off learning ini dalam reform dunia penilaian saat ini tetap dilakukan, tetapi fokusnya dominannya tidak terlalu banyak. Dia menempati piramida yang ukurannya cukup kecil paling atas. Nah, yang kedua itu kita kenal for learning dan as learning. Nah, dulu Bapak Ibu mengenalnya ini sebagai formative evaluation, formative assessment. Maknanya apa? Bahwa for learning, as learning ini berisi informasi itu digunakan untuk apa? Sebagai umpan balik perbaikan proses pembelajaran. Jadi for learning maupun as learning hakikatnya menemukan informasi, mengolah informasi, lalu memanfaatkan informasi itu untuk memperbaiki proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Jadi sekali lagi fokus formative assessment, fokus for learning dan assessment bukan pada diperolehnya angka, bukan pada diperolehnya kesimpulan ini anak pintar, ini anak kurang pintar, tetapi fokusnya diperolehnya informasi itu digunakan untuk umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran. For learning, ketika guru memegang dominasi, memegang skenario, memegang desain penilaian. As learning, ketika siswa diberi kesempatan oleh guru memikirkan kemampuan dirinya, memikirkan apa yang dia telah ketahui, lalu apa yang harus dia lakukan. Nah, sekarang ini fokus assessment itu lebih besar kepada for learning dan as learning. Makanya kenapa kemudian AKM itu fokusnya kepada formatif, beda dengan ujian nasional yang fokusnya kepada off learning. Tetapi sekali lagi, off learning, for learning, dan as learning harus kita dudukan pada fungsi yang pas sehingga semuanya saling bersinergi. Tidak ada yang dihilangkan, tetapi peran ini ditata dan porsinya kemudian kita benahi sehingga porsinya menjadi proporsional. Ini reform pertama dari paradigma assessment atau paradigma penilaian. Yang kedua, di lingkaran yang bulat ini Bapak Ibu bisa melihat kok ada istilah assessment. Memang banyak hal paradigma yang dikembangkan. Pertama kita mengenal istilah evaluasi, kemudian kita mengenal istilah assessment atau penilaian. Kita mengenal istilah pengukuran, kita mengenal istilah tes dan non-tes dan lain-lain. Nah, makna sekarang bahwa yang disebut dengan assessment dalam bahasa Inggris atau penilaian dalam bahasa Indonesia atau sudah disadur dalam bahasa Indonesia menjadi assessment itu adalah ikhtiar kegiatan yang terkait dengan pencarian informasi fokus kepada pembelajaran, itu disebut assessment. Sedangkan evaluasi fokus kepada program, fokus kepada policy, fokus kepada kebijakan, fokus kepada lembaga. Nah, makanya kalau yang terkait dengan pembelajaran kita kenal assessment, bahasa Indonesia penilaian. Untuk memperoleh informasi assessment dilakukanlah pengukuran. Pengukuran ada dua jenis, tes dan non-tes. Nah, oleh sebab itu assessment nasional, nanti data assessment nasional dilakukan melalui assessment kompetensi, itu semacam tes, dan ada pengisian angket atau kuesioner nanti yang kita sebut dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini konstelasi asesmen. Jadi Bapak Ibu mohon tidak kaget, mohon tidak dibingungkan, kok sekarang asesmen. Substansi antara asesmen dan penilaian itu sama. Bahkan regulasi kita baik PP masih menggunakan istilah penilaian. Lalu siapa yang melakukan asesmen ini? Pertama, porsi pemerintah melakukan asesmen.
sekolah melakukan asesmen, guru dan murid pun sama melakukan asesmen. Jadi dengan adanya AKM bukan berarti sekolah tidak melakukan penilaian, bukan berarti guru dan murid tidak melakukan penilaian, sama-sama mereka juga melakukan penilaian, mereka juga melakukan asesmen, baik guru maupun murid. Yang kedua, Bapak Ibu, ini ada riset yang sangat menarik. Ini sering menjadi fokus kita akhir-akhir ini. Kita ini banyak program, baik pemerintah yang dilakukan, mungkin juga MKKS bisa melakukan, bahwa ini ada riset metacognitive analysis. Artinya ada ribuan buku yang dibaca, ribuan jurnal yang dibaca, kemudian disimpulkan. Bapak Ibu coba fokus ke sebelah kanan. Kemudian disimpulkan bahwa empat faktor ini, yaitu feedback to pupils, metacognitive strategies, peer tutoring, collaborative group learning, ini adalah empat faktor yang memiliki efek yang sangat tinggi terhadap mutu pembelajaran. Jadi empat faktor ini memiliki dampak yang sangat tinggi pada peningkatan mutu anak, pada peningkatan mutu pembelajaran murid. Dan uniknya biayanya ini mahal. Jadi biayanya ini murah. Jadi yang feedback, metacognitive strategies, peer tutoring, collaborative group learning ini dampaknya tinggi untuk meningkatkan mutu murid, tapi biayanya murah. Makanya kemudian fokus kementerian, saya juga berharap menjadi fokus sekolah, menjadi fokus MKKS, bahwa mari kita kembangkan kegiatan-kegiatan, mari kita kembangkan program-program yang saya sebut di sebelah kiri ini adalah program asesmen dan pembelajaran yang disebut umpan balik. Ayo nanti kita kembangkan bagaimana sih cara pembelajaran umpan balik, cara penilaian umpan balik atau feedback, bagaimana cara pembelajaran metakognitif, bagaimana cara penilaian metakognitif, bagaimana sih mengemas tutor sebaya, pembimbingan tutor sebaya, bagaimana sih mengemas pembelajaran kolaborasi bermakna. Empat hal ini dibuktikan dengan hasil riset memiliki pengaruh yang cukup besar pada peningkatan mutu pendidikan dengan biaya yang murah. Jadi nanti kalau teman-teman di MKKS mau menggelarkan kegiatan yang sifatnya sangat teknis, maka saran saya nanti ya tadi, kemas sebuah aktivitas asesmen dan pembelajaran yang penguatan feedback atau umpan balik, penguatan metakognitif, penguatan desain pembimbingan tutor sebaya atau teman sebaya, dan pembelajaran kolaborasi. Ini nilai poin penting dari penelitian ini, bahwa empat hal ini efektif meningkatkan mutu pendidikan dengan biaya yang sangat murah. Hal-hal yang lainnya sebaliknya mahal, tapi daya dampak terhadap mutunya tidak terlalu tinggi. Jadi kita fokus kepada empat hal ini. Teman-teman, ini adalah kebijakan ya, asesmen nasional. Jadi nama besarnya dulu itu kita kenal AKM, nama besarnya asesmen nasional. Ini masih terus dimatangkan dan ini sudah disosialisasikan sangat masif oleh kementerian. Bahwa kenapa asesmen nasional ini diambil? Saya mau cerita dulu tentang background-nya, bahwa kita mengenal dulu ujian nasional. Sebelum ujian nasional kita mengenal EBTANAS. Sebelum EBTANAS kita mengenal ujian sekolah. Sebelum ujian sekolah kita mengenal ujian negara. Nah, perubahan sistem penilaian ini terus dinamis di kita ini. Dan terkait ujian nasional, kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya membagi ujian nasional itu menjadi 3 episode. Episode pertama UN 2004 sampai dengan 2012. Di saat itu UN menjadi penentu kelulusan. Kita kenal ada 4 ya, siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. 1 ngikutin pembelajaran, 2 berperilaku baik, ketika lulus ujian sekolah, baru keempat lulus ujian nasional. Periode 2004 sampai dengan 2012, meskipun ngikutin seluruh pembelajaran, berperilaku baik, nilai ujian sekolahnya 100 semuanya, tapi kalau ujian nasionalnya di bawah standar minimum, maka siswa tidak lulus sekolah, tidak dinyatakan. Ini sifatnya saling memveto. Demikian juga sebaliknya, meskipun nilai ujian nasionalnya sangat tinggi, namun ketika nilai ujian sekolahnya rendah, sebaliknya siswa pun tidak lulus. Ini kemudian mengalami dinamika, mengalami pergolakan pendidikan yang cukup kuat pada saat itu. Kemudian
berubahlah sistem skor di UN ini sejak 2012 sampai 2015 yang kita kenal dengan sistem nilai akhir. Artinya apa? Ada composite score, ada gabungan skor antara nilai ujian nasional dengan nilai sekolah. 60% kalau tidak salah ujian nasional dan 40% ujian sekolah. Alhamdulillah berkat ada perubahan model penskoran ini pelan-pelan kelulusan peserta didik nyaris 100% karena ada kontribusi nilai sekolah. 2015 sekali lagi ujian nasional kemudian berubah, bukan lagi penentu kelulusan. Jadi sejak 2015 dominasi otoritas tertinggi dan hanya satu-satunya pihak yang diberi kewenangan untuk meluluskan peserta didik adalah satuan pendidikan. Dasarnya cukup kuat ini Undang-Undang Sisdiknas bahwa ijazah dikeluarkan setelah peserta didik dinyatakan lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ada kata-kata terakreditasi. Jadi tidak ada AKM, tidak ada ujian nasional, regulasinya permennya belum ada. Maka kewenangan mutlak oleh Undang-Undang Sisdiknas dijamin bahwa penentuan kelulusan peserta didik adalah kewenangan satuan pendidikan setelah peserta didik menempuh ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Ini juga bekal bagi kita bahwa kurang lebih angka kelas 9 itu kebijakannya sama, jadi undang-undangnya tidak berubah dan kuat posisi hukumnya. Bahwa penentuan kelulusan mutlak menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oke, nanti kita bahas. Kemudian 2015 sampai 2000 seharusnya sampai dengan 2020 masih ada UN, tetapi kemudian karena dampak COVID ini UN 2020 itu tidak dilakukan. Nah, sekarang apakah posisi UN ini dihapus? Apa posisi UN ini diganti? Kalau mau menghapus atau mau mengganti UN harus melihat kepada PP Standar Nasional Pendidikan. PP ini sekarang masih berlaku dan konon katanya sedang diproses revisi. Jadi kalau secara regulasi tunggu saja hasil revisinya. Jadi bahasa yang pas dalam bahasa saya barangkali UN sekarang itu dicuekin dulu. Barangkali UN saat ini dalam tanda petik ini dimati surikan dulu, lalu kemudian pemerintah berencana kuat akan menggelar asesmen nasional sejak 2021. Nah, asesmen nasional ini dilakukan secara daring, jadi semuanya full daring. Kita harapkan ini daring semuanya, makanya nanti ada cost sharing, ada strategi-strategi itu sedang kita bangun, daring berbasis komputer. Siapa responden dari asesmen nasional ini? Ada 3 responden. Pertama murid, yang kedua guru, dan yang ketiga kepala sekolah. Murid melakukan apa dalam asesmen nasional? Murid melakukan 3 hal, atau AKM, literasi, dan numerasi. Ini dilakukan oleh murid. AKM, literasi, dan numerasi ini mengukur untuk apa? Mengukur informasi atau kita ingin mendapatkan informasi terkait hasil belajar kognitif, proses hasil belajar kognitif terkait literasi dan numerasi. Lalu setelah itu murid melakukan apa lagi? Survei karakter. Lalu yang ketiga, murid melakukan apa? Survei lingkungan belajar. Survei karakter itu nanti kita akan sebar semacam angket, semacam kuesioner, semacam pertanyaan-pertanyaan yang tidak jawabannya benar atau salah, tetapi murni persepsi murid terkait pertanyaan-pertanyaan hasil belajar sosial emosional untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini dimaknai bahwa banyak faktor selain masalah kognitif, banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi anak, seperti tentang latar belakang orang tua, fasilitas anak, dan lain. Nanti ini akan ditanyakan kepada murid. Lalu guru dan kepala sekolah, dia melakukan survei lingkungan belajar. Nah, sekali lagi kalau murid melakukan 3, AKM, literasi, dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah melakukan survei, mengisi angket survei belajar. Lalu murid yang kelas berapa? Murid yang kalau SMP kita ambil yang di tengah,
yakni murid kelas 8. Kalau SD di kelas 5, kalau SMA di kelas 1. Jadi kita ingin monitor murid. Jadi si murid ini kita akan monitor terus di kelas 8 seperti apa. Nanti kalau dia kelas sudah ke SMA seperti apa, nanti kita akan cek lagi. Lalu yang kedua yang unik dari AKM literasi dan survei karakter dan survei lingkungan belajar ini, bahwa sekolahnya populasi, jadi seluruh sekolah kita akan mengalami asesmen nasional ini, namun muridnya sampel random secara acak. Ya kurang lebih sekitar 30 sampai 45 murid di kelas 8, lagi kelas 8. Jadi kalau sekolahnya populasi semua sekolah, tapi muridnya sampel random secara acak, kita yang menentukan sendiri, kita gunakan kaidah-kaidah teknik sampling yang baik. Ini adalah teknisnya. Jadi gambaran teknis AKM-nya dilaksanakan ya kurang lebih sekitar bulan Maret ke sana ya, Maret, April, Mei dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu tanamkan di sini bahwa sekali lagi asesmen nasional terutama AKM tidak menyimpulkan, tidak membandingkan posisi murid yang satu dengan murid yang lain. Tidak menjudgment, tidak memutuskan ini murid pintar, ini murid yang belum pintar. Tidak juga menyimpulkan, menghakimi ini murid berkategori luar biasa, ini kategorinya tinggi, tidak. Sekali lagi asesmen nasional ini hanya untuk pemetaan mutu pendidikan. Lalu dari pemetaan mutu pendidikan ini kita mendapatkan informasi, lalu dari informasi ini kita jadikan umpan balik untuk memperbaiki satu sistem pendidikan secara nasional, yang kedua memperbaiki sistem pembelajaran dan penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu di ruang kelas dan di satuan pendidikan. Jadi sekali lagi tidak memotret kinerja murid, tidak memotret kinerja guru, tidak memotret kinerja sekolah, tapi memotret sistem pendidikan secara keseluruhan yang salah satu komponennya memotret praktek-praktek pembelajaran di ruang kelas dan di satuan pendidikan. Kemudian berdasarkan informasi dari AKM ini dijadikan modal, ini dijadikan data bagi semua pihak untuk memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian. Jadi itu filosofi besar dari AKM. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir ya, nanti ada yang lulus, ada yang tidak. Tidak ada kata lulus, tidak ada kata tidak lulus dalam AKM ini. Nanti tidak akan kita upayakan, tidak akan kita kait-kaitkan dengan akreditasi. Karena kalau dikait-kaitkan dengan akreditasi, khawatir yang tadinya low stake, yang tadinya formative assessment, kemudian di tengah jalan berubah. Karena dikaitkan dengan akreditasi, kami khawatir maka sekolah, maka guru akan menjadikan lagi AKM ini sifatnya high stake, sifatnya bergengsi, sikapnya prestisius, sehingga demikian juga AKM ini kita upayakan tidak akan kita kait-kaitkan dengan sertifikasi guru dan lain-lain. Jadi ini adalah murni memotret kualitas pembelajaran dan mendapatkan informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran ini. Lalu kenapa yang diambil itu untuk 2021 literasi dan numerasi? Jadi Bapak Ibu coba sekarang kita merenungkan. Bukankah alam ini dibangun dari dua yang utama? Pertama dari huruf, nama-nama semua dibangun dari huruf. Lalu yang kedua dibangun dari angka, numerasi. Maka kita meyakini bahwa hakikat dasar seorang anak bisa menuntaskan masalah-masalah sederhana, masalah-masalah dasar dalam kehidupan sehari-hari, minimal dia harus memiliki bekal dasar literasi dan numerasi. Kemungkinan ke depan akan kita kembangkan, tapi untuk 2021 fokus kita kepada kemampuan dasar kognitif yang akan, dan kita yakini bahwa dengan kemampuan dasar yang baik, literasi dan numerasi, maka peserta didik para murid akan bisa menyelesaikan masalah dirinya sendiri, berkontribusi menyelesaikan masalah di luar dirinya dengan kemampuan-kemampuan dasar yang tadi. Yang kedua Bapak Ibu, selain asesmen nasional, kita pun nanti menyediakan semacam butir-butir soal yang kita sebut AKM kelas. Sekali lagi AKM kelas ini bantuan sifatnya. Jadi bantuan dari pemerintah
agar digunakan oleh guru untuk melakukan diagnosa di level individu. Dia ada soal-soal itu dari kelas 2 sampai kelas 12. Nanti ibu-ibu bisa ambil soal itu digunakan untuk memotret, mendiagnostik muridnya, lalu silahkan dianalisis oleh ibu, silahkan diperbaiki pembelajaran oleh ibu. Ini hanya bantuan, jadi AKM kelas itu hanya bantuan dari pemerintah. Pemerintah menyediakan semacam item-item untuk diagnostik per individu, tapi sekali lagi ini dilakukan oleh guru, untuk guru, dan oleh guru. Pemerintah hanya membantu membangun sistemnya, membantu itemnya. Lalu bagaimana dengan penilaian-penilaian yang selama ini dilakukan oleh guru? Silahkan, itu masih berlangsung. Ada namanya guru melakukan penilaian, cuma sekarang lebih fleksibel ya, lebih leluasa, memiliki ruang kreativitas yang tinggi. Kalau menurut ibu efektif masih melakukan penilaian tengah semester, silahkan dilakukan. Penilaian akhir semester silahkan dilakukan karena permennya masih ada. Lalu ujian sekolah, sekali lagi Undang-Undang Sisdiknas mengatakan bahwa peserta didik mendapatkan ijazah setelah dinyatakan lulus dari ujian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi bahasanya tinggi. Nah, cuma ke depan seperti apa ujian sekolahnya, yang kita harapkan minimal konsepnya seperti tahun yang lalu, jadi mengukur atau menyimpulkan kelulusan, menyimpulkan ketercapaian itu bukan hanya melihat ujian sekolah di akhir yang hanya 2-3 hari, tetapi ibu perlu potret yang lebih komprehensif. Makanya kita sampaikan perlu mempertimbangkan portofolio anak. Jadi sebelum menjudgment anak ini seperti apa potretnya, seperti apa profilnya, selain ujian sekolah, Bapak Ibu boleh melihat hasil portofolio anak, boleh melihat hasil performance test anak. Intinya apa? Agar kita menyimpulkan tentang murid, bukan hanya berdasarkan apa yang ada di kepala mereka, tapi simpulkanlah berdasarkan apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di hati mereka, apa yang ada di tangan mereka. Dan yang kedua, menyimpulkan kompetensi murid bukan hanya di akhir, tapi ada rekam jejak perjalanan anak. Maka itu disebut kita portofolio. Ini adalah gambaran konsepsi besar tentang asesmen nasional, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, jadi mengukur literasi, membaca, dan sudah saya sampaikan bahwa untuk persekolahan pesertanya tadi untuk SMP itu kelas 8, lalu ada pendidikan kesetaraan, ini di luar kita ya, kita fokus ke SMP. Guru, semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Demikian juga dengan kepala sekolah. Ini yang kedua, komponen AKM. Jadi nanti Bapak Ibu ada 2, literasi membaca dan numerasi. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan IPS? Bagaimana dengan IPA? Apakah dia tidak diuji literasinya? Jadi sekali lagi, literasi membaca, literasi matematika atau numerasi itu adalah konsep dasar yang diperlukan oleh semua siswa, oleh semua mata pelajaran. Karena ini adalah sifatnya konsep dasar, konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka bukan hanya bahasa Indonesia, maka bukan hanya matematika, tapi semua siswa harus diukur literasinya, dan semua siswa harus diajarkan tentang literasi ini agar dia memiliki bekal mendasar dalam menyelesaikan permasalahannya. Untuk literasi membaca nanti ada 3K, ada konten, teks informasi, teks sastra, sama informasi. Yang kedua, proses kognitifnya hanya 3, menemukan informasi, nanti kita lihat di itemnya seperti apa, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Ini hakikatnya proses kognitifnya juga hampir sama dengan proses kognitif yang dikembangkan oleh Bloom dan Anderson. Cuma dengan konstelasi yang sedikit dispesifikan. Konteksnya, jadi anak itu nanti diberikan item itu 3 konteks. Ada yang terkait dengan personal, masalah-masalah atau konteks-konteks yang berhubungan dengan individu orang, siswa, murid, sosial budaya yang terkait permasalahan-permasalahan sosial dan budaya, dan saintifik yang terkait dengan keilmuannya langsung. Ini untuk literasi membaca. Untuk numerasi ada 4, nanti kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, peluang gitu ya, aljabar. Jadi jangan berpikir ini bilangan yang sangat rumit, yang kita kejar adalah minimumnya, yang kita kejar adalah konten minimumnya, yang kita yakini konten minimum ini menjadi bekal dasar bagi semua anak, bagi semua mata pelajaran, bahwa
ketika dia dihadapkan di kehidupan nyata, dihadapkan dengan matematika yang dikemas dengan data, misalnya ada tabel, ada grafik, maka dia akan memiliki numerat, sehingga dia tidak dibohongi oleh data, tidak dibohongi oleh kesimpulan. Dan ini diperlukan oleh semua mata pelajaran. Proses kognitifnya ada pemahaman, aplikasi, dan penerapan. Bentuk soalnya lebih bervariasi. Jadi kalau ujian nasional kita kenal dulu hanya pilihan ganda satu jawaban, maka nanti ada pilihan ganda kompleks, jawabannya benar lebih dari satu, ada menjodohkan, asal isian singkat, dan ada non objektif. Sekali lagi bentuk soal ini sudah familiar dengan Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu ketika melakukan penilaian di kelas, penilaian di penilaian harian dan lain-lain menggunakan bentuk soal yang lebih bervariasi. Jadi ini sekali lagi bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu, hanya kita perkuat bersama-sama. Jadwalnya, lalu kalau SMP itu skenario awal kita ini di kelas di minggu ketiga bulan Maret, Bapak Ibu. Ya, jadi SMP ini di minggu ketiga bulan Maret, sebelum ke bulan Maret ada pendataan, November, dan ini ada hal-hal yang hampir mirip lah dengan ujian nasional. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu nanti itu kita canangkan ya. Ada simulasi skala kecil mungkin sebagian sudah, nanti ada pelatihan TOT kepala untuk SD. Ada simulasi skala besar nanti untuk SMP. Untuk SMP itu kita jadwalkan nih kalau tidak berubah mungkin di minggu keempat November. Simulasi skala besar untuk siswa. Jadi simulasi itu ya mendekatkan dan fokusnya kepada aplikasi. Ini skemanya. Nah, yang informasi yang cukup penting juga dari AKM itu bahwa dari dua literasi ini ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Nanti kita akan coba mengelompokkan gitu. Pengelompokan ini dilakukan agar treatmentnya tepat sesuai dengan masalahnya. Nanti akan ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok murid. Yang pertama perlu intervensi khusus. Yang kedua ini kita kategorikan dasar. Yang ketiga cakap dan mahir. Jadi kalau intervensi khusus dalam konteks literasi membaca, di mana murid itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang eksplisit yang ada dalam teks. Jadi kalau ada item-item yang mengukur itu, ternyata banyak murid yang belum bisa memecahkan permasalahan tersebut, maka ini kita kategorikan murid ini perlu intervensi khusus. Maka pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu berangkat dari sana. Jangan sampai gitu ya, murid ternyata dia belum bisa menemukan dan mengambil informasi eksplisit, tapi pembelajaran Ibu dimulai dari level mahir. Jadi dengan adanya AKM, jelas pemetaannya, yang diperlu intervensi khusus itu seperti apa, dasar seperti apa, cakap seperti apa, dan mahir seperti apa. Jadi di sanalah nanti kita memulai aktivitas pembelajaran on the right track sesuai dengan posisi murid berdasarkan pemetaannya. Sekali lagi, reformnya ini reform kepada perbaikan proses pembelajaran. Yang kita harap, yang kedua Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus ya. Jadi nanti dari AKM itu ada 2 nanti. Contoh membangun kompetensi literasi membaca. Ya, nanti guru-guru ini contoh konkretnya bagaimana data AKM ini digunakan reform pembelajaran. Misalnya pada saat pelajaran keterampilan SMP ini lintas mata pelajaran praktek memasak cireng. Guru memberikan teks resep cara membuat cireng. Lumrah sekali. Maka bukan hanya konteks keterampilan, bisa saja konteks IPA, bisa saja konteks sosial yang diangkat dalam literasi membaca. Ini contoh kasusnya adalah pelajaran keterampilan. Murid di tingkat perlu intervensi khusus masih kesulitan untuk memahami resep secara utuh. Nah, kelihatan bedanya. Oh, dari sekian resep itu dia nggak paham ini itu apa. Padahal sudah eksplisit itu ada di dalam teks. Murid di tingkat dasar sudah mampu memahami resep, namun belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Murid di tingkat cakap sudah memahami secara komprehensif resep, namun belum mampu merefleksi dan mengevaluasi. Murid di tingkat mahir sudah mampu mengevaluasi dan merefleksi. Murid di tingkat ini sebelum membuat cireng untuk mencari resep,
Jadi dia lebih mengembangkan. Ini terkait dengan membangun kompetensi literasi. Membangun kompetensi numerasi juga menggunakan alur pikir yang sama. Yang kedua adalah contoh strategi menguasai konten berdasarkan tingkat literasi. Kalau tadi fokusnya kepada membangun kompetensinya, ini adalah fokus kepada kontennya. Jadi ada dua hal, kompetensinya kita bangun, kontennya kita perkuat, karena hubungannya sangat erat antara konten dan kompetensi. Murid di tingkat perlu intervensi belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumbuh pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lainnya. Untuk apa? Memperkuat kontennya. Jadi fokus literasi itu berarti selain membangun kompetensi, juga membangun fondasi konten yang kuat. Karena orang yang kompeten juga harus memiliki fondasi konten yang kuat. Demikian juga untuk numerasi. Nah, yang ketiga ini saya menyampaikan Bapak Ibu tip-tip buat kita ya, jadi agar ketika perubahan ujian nasional ini terjadi benar-benar terjadi lalu ada AKM, maka tipsnya itu ada 10 inspirasi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Agar apa? Agar betul-betul perubahan itu berdampak. Jadi saya kemas dalam bahasa penguatan asesmen dan pembelajaran bermakna. Kita sering bertanya, bermakna itu apa? Sederhana saja. Bermakna itu pertama berdampak bagi murid. Berdampak kepada isi kepalanya, berdampak kepada hatinya, berdampak kepada hand, tangan, atau keterangan. Bermanfaat bagi anak. Apa yang diajarkan oleh ibu, hasil penilaian oleh ibu, betul-betul bermanfaat bagi anak dalam menyelesaikan masalah kelas maupun masalah kehidupan di luar kelas. Berdaya guna, anak bukan bekal yang ibu berikan kepada anak, anak-anak kembangkan, anak-anak jadikan fondasi untuk mengembangkannya. Ini yang disebut dengan bermakna. Berdampak, bermanfaat, dan berdaya guna. Tips yang pertama, ini saya tidak berubah Bapak Ibu. Mari kita fokus ke peta ini. Bahasa saya bahwa sampai kapanpun ini abadi ya. Sampai kapanpun ini hakikat bahwa asesmen atau penilaian seni menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi. Dulu di pertemuan di Bintaro saya sampaikan bahwa hakikat sederhana dari asesmen adalah mendapatkan informasi. Lalu saya bikin analog gitu ya. Mata bisa nggak digunakan untuk mendapat informasi? Oh bisa, terhadap objek yang bisa dilihat. Telinga bisa nggak digunakan untuk mendapatkan informasi? Bisa, terhadap objek yang didengar. Lalu hidung bisa, lalu mulut bisa, lalu ujung lidah bisa, lalu kulit bisa. Maka kesimpulan kita bahwa indera ini bisa digunakan untuk menilai. Namun karena tidak semua hal dapat kita langsung simpulkan informasinya seperti apa, maka kita memerlukan informasi yang lain, alat yang lain. Saya tidak bisa menyimpulkan kemampuan matematika misalnya hanya dengan melihat wajah Pak Kurtubi dari Zoom ini. Oh, tampaknya dari wajah Pak Kurtubi nih kelihatan kemampuan matematikanya 90. Tidak bisa seperti itu. Untuk mengungkap pengetahuan matematika, pengetahuan literasi, numerasi, maka kita memerlukan instrumen. Instrumen ini kita sebut soal, diberikanlah soal dan seterusnya. Dari indera tadi, maka keluar konsep penilaian sikap yang Bapak Ibu kenal mengobservasi, namun hakikatnya adalah mengindrai. Mari kita lihat. Ketika Bapak Ibu mengajar, dalam bahasa saya, pahami dengan betul bahwa asesmen dan pembelajaran ibarat peta dan perjalanan. Anggap saja saya akan berangkat ini, memulai sebuah perjalanan dari Abdurrahman Saleh Airport. Mau kemana saya? Mau ke The Singasari Resort. Maaf, ini belum saya sesuaikan. Kebetulan kembali saya baru menghadiri acara di Kota Batu Malang. Saya mau berangkat dari Abdurrahman Saleh Airport. Kemana? Ke Singasari Resort Compensation. Ini analognya apa dengan pembelajaran? Anggap saja bahwa ibu akan mengajarkan sesuatu dengan cara yang biru ini.
Ibu akan mengajarkan agar anak bisa apa? Agar anak bisa mencapai kompetensi. Mencapai kompetensi ini anggap saja mencapai Singgasari Resort. Makanya cek betul kompetensi itu selalu dimulai dari kata kerja. Misal menganalisis. Oh, jadi tujuan ibu mengajar agar anak itu ujung-ujungnya bisa menganalisis. Kalau di peta ini ujung-ujungnya bisa sampai Singosari. Maka untuk tahu kondisi awal anak, maka untuk tahu posisi awal anak di mana, starting pointnya di mana, bekal apa yang anak miliki, modal apa yang anak sudah punya, maka boleh kita melakukan pre-assessment. Assessment sebelum pembelajaran. Ini fungsinya apa? Diagnostik untuk tahu posisi anak di mana. Kalau kita ingin anak bisa menganalisis, maka modal anak itu sudah di posisi apa? Apa dia sudah bisa mengingat banyak hal? Apa dia sudah memahami banyak hal? Atau ini perlu? Maka lakukanlah penilaian sebelum pembelajaran. Ini penting sekali. Nah, kemudian ibu settinglah, oh anak-anak, kita akan melakukan perjalanan, kita akan melakukan pembelajaran yang ujung-ujungnya kita ingin sampai ke Singasari, ujung-ujungnya kita ingin anak-anak bisa menganalisis. Lalu direncanakanlah di sini. Direncanakannya ini menempuh jalan yang ini. Ibu bangun ini model pembelajarannya. Ibu bangun di sini metode pembelajarannya. Ibu bangun strategi, gaya, taktik, dan lain-lain. Ditentukan, oh ini direncanakan. Kita akan menempuh jalur yang biru ini. Lalu Ibu, ketika di sini, ketika memulai beberapa menit perjalanan, ketika memulai beberapa menit pembelajaran, lalu Ibu menemukan stagnasi yang luar biasa. Kemacetan yang luar biasa. Ibu tahu ada kemacetan, ibu tahu ada stagnasi, ibu tahu ada macet intelektual dalam diri anak. Ketika ibu apa? Melakukan penilaian pada saat pembelajaran. Misal ibu menanyakan hal-hal yang informal, hal-hal yang dengan informal. Lalu anak tidak ada satupun yang ngikutin, malah banyak anak ngantuk. Artinya apa? Itu tanda-tanda kemacetan pikiran sedang terjadi. Maka apakah ibu akan memaksakan tetap ke jalur yang biru ini, padahal ibu sudah prediksi akan kemacetan? Tentu tidak. Ibu akan memilih cara lain. Inilah ada fleksibilitas. Ada ruang-ruang bagi Bapak Ibu untuk merubah strategi pembelajaran. Oke, anak-anak, karena stagnasi misalnya perjalanan, kalau melanjutkan jalan lewat sini kita akan macet, kita sekarang berhenti dulu sejenak. Yuk kita cari tempat istirahat yang tepat. Boleh kita melanjutkan lagi ke sini kalau ini sudah tidak macet, atau kita merubah strategi. Guru yang baik, kepala sekolah yang baik akan menyampaikan kepada guru tentang kondisi-kondisi itu, bahwa ketika stagnasi terjadi, lakukan penilaian pada saat pembelajaran, lalu putuskan apakah berhenti di mana, berhenti kapan, lalu memutuskan apa lanjut dengan jalan yang sama atau merubah strategi. Kemudian diputuskanlah ibu merubah strategi. Lalu sampailah di titik ini. Nah, lalu ketika sampai di titik ini, ibu memutuskan, alhamdulillah saya sudah sampai Singgasana Resort. Kira-kira ibu tepat tidak? Pasti kurang tepat. Karena ternyata ada berapa kilo lagi untuk sampai ke Singgasana. Hal ini sering terjadi ketika kita salah menyimpulkan KD, ketika kita salah membangun ciri-ciri ketercapaian kompetensi dasar. Padahal anak baru memahami, lalu ibu simpulkan, anak sudah bisa menganalisis. Jadi sekali lagi, bahwa Bapak Ibu tidak boleh salah menyimpulkan, salah menginterpretasikan kompetensi dasar seperti contoh ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menghadapi kompetensi dasar, atau menghadapi standar kompetensi, atau menghadapi kompetensi inti, atau nanti diganti namanya dengan capaian pembelajaran, maka gunakan analisisnya itu dengan 4K. K yang pertama, cek kognitif prosesnya. Makanya kenapa kognitif proses? Kenapa KD selalu dimulai dari kata kerja? Ini menggambarkan kognitif prosesnya. Maka Bloom dan Anderson membagi menjadi 6. Ada C1, C2 sampai dengan C6. Misalnya di sini menganalisis. Lalu pertanyaan kita, yang dianalisis itu apa? Yang dianalisis adalah pengetahuan atau knowledge-nya.
Knowledge jenis apa? Apakah faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif? Maka K yang kedua pisau analisisnya itu adalah knowledge. Dalam pengetahuan itu ada kontennya. K yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi. Dan K yang keempat ada konteksnya. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu, mau nama KD diganti capaian pembelajaran atau diganti apapun, gunakan analisis 4K ini untuk menginterpretasinya. K yang pertama, cek kognitif prosesnya. Jangan ketukar menganalisis dengan memahami. Cek knowledge-nya. Jangan ketukar konseptual dengan faktual. Cek kontennya. Jangan salah konsep. Cek konteksnya. Jangan tidak tepat konteksnya. Lalu ketika Bapak Ibu telah mendapati KD seperti ini menganalisis, maka di pikiran kita, ini KD-nya menganalisis. Kira-kira pembelajaran apa sih ya? Agar anak bisa menganalisis. Maka berpikir tentang pembelajaran. Yang kedua, ketika ada KD menganalisis, maka berpikir untuk tahu bahwa anak sudah bisa menganalisis, kira-kira penilaiannya seperti apa. Maka berpikirlah tentang penilaiannya. Yang ketiga, untuk memudahkan anak bisa menganalisis, maka kira-kira bahan ajarnya seperti apa. Maka ketika memikirkan KD, Ibu pikirkan 3 hal. Bagaimana pembelajarannya, bagaimana penilaiannya, bagaimana bahan ajarnya. Maka saya kembangkanlah ada 24 model yang mengaitkan antara proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Dan nanti Ibu akan dapat model C4 konseptual. Gimana bahan ajarnya? Gimana pembelajaran? Dan ini harus tepat oleh Bapak Ibu. Jangan salah konsep. Jangan KD-nya menganalisis, terus di pikiran Ibu disamakan menganalisis dengan memahami. Maka ngajarnya hanya ngajar pemahaman. Maka bikin soalnya soal pemahaman. Maka bahan ajarnya bahan ajar pemahaman. Sekali lagi, tepatkan betul persepsi Ibu, pemahaman Ibu bahwa kalau diminta menganalisis, pahami betul menganalisis itu apa maksudnya, apa maknanya. Lakukan pembelajaran menganalisis, lakukan penilaian menganalisis, kembangkan bahan ajar menganalisis. Ini tips yang kedua. Perkuat asesmen, pembelajaran, bahan ajar sesuai dan berkiblat pada kompetensi. Kalaupun nanti kompetensi diganti dengan capaian pembelajaran, sama pisau analisisnya. Jadi kalau Ibu telah menguasai 24 model ini, yang mengintegrasikan antara dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan, maka saya yakin Bu, gonta-ganti kurikulum tidak akan menyulitkan Ibu. Oh, sekarang KD-nya memahami. Bulan depan ternyata pemerintah rubah menjadi menganalisis. Oh, kalau menganalisis gini ngajarnya, gini penilaiannya, gini bukunya. Bapak Ibu, ini direnungkan saja bahwa agar kita bisa mensinkronkan antara pembelajaran, antara sumber belajar dan penilaian. Ini adalah hasil renungan saya tentang sumber belajar hakiki. Silahkan Bapak Ibu direnungkan dulu sekitar 1 menit. Silahkan direnungkan bahwa hakikatnya ini, bahwa ilmu mengenal alam semesta, diri sendiri, dan mengenal peserta didik jauh lebih penting untuk dikuasai oleh pendidik daripada ilmu lainnya. Karena ilmu mengenal alam semesta, diri sendiri, dan peserta didik selain akan menuntun pendidik menemukan titik api dalam setiap kolbu dan akal peserta didik, juga akan menuntun pendidik mengenal Sang Pencipta. Nyalakan titik api mereka dan biarkan terus menyala menerangi alam semesta hingga Sang Pencipta jatuh cinta. Gak ada masalah kalau Bapak Ibu telah membuat Sang Pencipta jatuh cinta. Pembelajaran, hai guru, teruslah ceramahi murid, maka murid akan lupa. Cobalah perlihatkan, saya murid akan ingat. Ayo lakukan, pasti murid akan memahami. Murid akan menguasai jika ia menemukannya sendiri. Ajaklah mereka berpetualang. Ini hakikat dari inquiry, hakikat dari eksplorasi. Penilaian, hai guru, menilai itu begitu lembut dan menghangatkan. Dekati siswa, ini konsep for learning. Duduklah bersama dan di samping mereka as learning. Lalu selami keresahan, kesulitan, diagnostik, sampai kau temukan informasi titik api di hati mereka dengan hati dan penuh hati. Lalu nyalakanlah sampai alam semesta menjadi peta. Ini adalah hakikat dari 3 blink yang sering saya sebut. Blink terkait sumber belajar, pembelajaran dan penilaian. Mudah-mudahan bisa menjadi oleh Bapak Ibu.
Paradigma yang ketiga, asesmen dan pembelajaran ibarat dua sisi mata uang. Jadi kalau ngajarnya higher order thinking skill, maka asesmennya pun higher order thinking skill. Seperti ibarat mata uang. Jika muka depannya gambar Letjen TNI TB Simatupang, maka gambar belakangnya Rp500 2016. Maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Jika pembelajarannya cocok, selaras, hot, penilaiannya hot, maka bisa digunakan untuk peningkatan mutu. Berbeda dengan kondisi B, hanya ada pembelajaran saja, tidak ada penilaian. Sebaliknya, hanya ada penilaian saja, tidak ada pembelajaran. Demikian juga kondisi C, pembelajarannya hot, tetapi penilaiannya hanya sampai level memahami. Ini pun tidak bisa mendongkrak mutu. Yang D, pembelajarannya terkini, up to date, tetapi meskipun sama-sama nilainya 500, tetapi bagian belakangnya sudah ketinggalan zaman. Jadi sekali lagi, asesmen dan pembelajaran ibarat dua sisi mata uang. Seias kata, selaras, seirama, baru bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pahami, yakini, dan pegang teguh prinsip penilaian. Dalam bahasa saya bebasin gaya-gaya ibu ngajar. Saya bebasin gaya ibu menilai. Tapi pegang teguh prinsip penilaiannya. Jamin mutunya. Contoh yang paling ekstrim ini, yang paling kiri ini. Yang ini kan seorang guru berkata pada sekian muridnya, hai burung, hai kera, hai penguin, hai gajah, hai ikan, hai singa laut, hai serigala, agar tes kita dikatakan fair atau adil, silahkan kalian memanjat pohon yang sama. Dulu dalam pikiran kita bahwa yang disebut adil adalah tesnya yang sama. Namun dunia berubah, dunia pendidikan berubah, bahwa yang disebut adil adalah penilaian yang didesain sedemikian rupa sehingga siswa bisa melejitkan potensinya. Jadi ketika burung muridnya Bapak ini berkompetisi dengan burung muridnya di sekolah lain, maka burung muridnya Bapak ini menjadi juara terbang. Kera menjadi juara manjat. Penguin menjadi juara kedinginan diputuri. Gajah menjadi juara yang paling kuat. Ikan juara berenang dan lain-lain sebagainya. Ini mengajarkan sebuah hakikat tentang satu anak, satu kurikulum. Pegang oleh Bapak Ibu semua. Dasarnya sama, common sense-nya sama, semua harus bisa jalan, semua harus bisa hidup, tapi pengembangan potensinya lejitkan oleh Bapak Ibu. Sehingga semua menjadi juara. Ada 20 murid, semua juara sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang sebelah kanan adalah konsep yang fundamental juga. Ini dulu saya sering sebut, ini dulu dia SD-nya ini SD favorit. SMP favorit, SMA favorit. PTN favorit. Namun setelah lulus dia hanya menjadi seperti ini. Lalu ditanya oleh orang ini, why? Kenapa? Lalu dia jawab, my only skill is taking test. Keahlian saya hanya mengerjakan soal, hanya menjawab tes. Ini dampak dari teaching to the test. Dampak dari sistem pendidikan kita yang bagaimana kualitas anak itu diukur oleh skor, diukur oleh angka. Maka ke depan kembangkan pembelajaran yang menyentuh 3H, kepalanya, tangannya, dan hatinya. Baik pembelajaran maupun penilaiannya. Validitas dan reliabilitas ini penting Bapak Ibu membangun instrumen. Validitas, reliabilitas. Minimal disebut validitas itu. Kalau kompetensinya menganalisis, maka bikin soal-soal yang menganalisis. Itu sudah valid. Minimal seperti itu. Lalu itemnya yang valid ini, lalu Ibu administrasi tesnya bermasalah, juga jadi masalah, bocor sebelum ujian. Jadi yang dimaksud dengan validitas itu pengaruh 4K, cognitive knowledge, content, dan konteks yang tepat, security testnya, jangan ada bocor sebelum ujian, lalu psikometriknya, teknik analisisnya yang benar, maka dikatakan hasilnya akan tepat. Kembangkan kerangka asesmen 5K. Ini penting buat Bapak Ibu. Jadi kompetensi seorang anak, ini misalnya IPA, anak itu dituntut kompetensinya itu menjelaskan fenomena secara ilmiah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendesain penemuan saintifik, menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Ini harus didukung oleh 4K,
konteksnya. Boleh personal, boleh sekolah, boleh lokal, boleh nasional, dan lain-lain. Keterampilannya, knowledge-nya, konten, prosedur metakognitif, karakternya. Jadi yang disebut dengan literate pada akhirnya tidak hanya bertumbuh pada pengetahuan yang bagus, tetapi bagaimana kompetensi ini tercermin dari knowledge-nya, tercermin dari karakternya, tercermin dari keterampilannya dalam berbagai konteks kehidupan yang dia hadapi. Itulah literate sejatinya. AKM, sekali lagi, sebenarnya tema dan konteks ini sangat luas. Ini saya ambilkan dari PISA. Kalau AKM itu hanya 3 ya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini salah satu contoh kasus Bapak Ibu. Pembelajaran itu ke depan didesain tadi berbasis 5K. Ada konteks, ada knowledge, ada kompetensi, ada dan lain-lain. Ini seorang anak diberikan informasi seperti ini tentang pembusukan gigi. Misalnya, bakteri yang hidup dalam mulut kita menyebabkan pembusukan gigi. Pembusukan gigi sudah menjadi masalah sejak tahun 1700-an. Ketika gula dapat diperoleh dengan mudah karena adanya perluasan industri. Ibu perhatikan betul, Bapak perhatikan betul pemilihan kata, pemilihan teks. Ini merangsang anak berpikir. Juga memberikan pengetahuan kepada anak. Misalnya tadi, bakteri yang hidup dalam mulut menyebabkan pembusukan. Anak jadi tahu. Lalu ada informasi, pada saat ini banyak informasi mengenai pembusukan gigi. Sebagai contoh, bakteri yang menyebabkan pembusukan gigi. Gula diubah jadi asam. Asam merusak dan seterusnya. Dari informasi ini, dari informasi konteks tentang kesehatan gigi, anak dapat banyak pengetahuan. Lalu dari sini anak diajak berpikir. Loh kira-kira kenapa ya bahwa 7 dari 10 anak di dunia mengalami gigi berlubang. Itu iklan suatu pasta gigi. Lalu ditanya lagi, dari gigi yang berlubang itu kenapa ya gigi bagian geraham bawah yang berlubang? Anak diajar berpikir. Maka mulai masuk kompetensinya. Diminta mengurutkan, diminta menuliskan, diajak berpikir menjelaskan, diajak berpikir menentukan, diajak berpikir memprediksi, diajak berpikir menyebabkan. Lalu anak akhirnya berubah karakternya. Saya menggosok gigi paling sedikit 2 kali. Berdasarkan pikiran anak, oh berarti agar saya tidak busuk giginya, agar tidak kotor giginya, agar tidak berlubang giginya, saya minimal menggosok gigi paling sedikit. Dari hal ini Ibu bisa lihat bahwa satu tema pembelajaran, konteksnya dapat, knowledge-nya dapat, kompetensinya dapat, karakternya dapat, prakteknya dapat. Inilah yang kita harapkan ke depan dari AKM maupun studi-studi lainnya. Ini adalah contoh-contoh. Ini contoh soal literasi, sangat sederhana. Yang pertama, teks menemukan informasi. Lalu Ibu perhatikan bahwa ketika Ibu nanti mengembangkan item, bukan hanya menemukan informasi, tapi pilih gambar, pilih teks, pilih tabel yang betul-betul dirasakan oleh anak dan berisi nilai-nilai yang baik untuk anak. Ketika anak telah baca tabel, oh berarti dalam pikiran anak itu minimal makan ikan itu baik. Itu pesannya. Jadi dari mulai sekarang, yuk pikirkan betul desain pembelajaran, desain penilaian yang bermakna. Ini ada manfaatnya bagi anak. Dari pemilihan kata, pemilihan tabel, pemilihan stimulus, pemilihan atribut apapun dalam pembelajaran dan penilaian, fokuskan kepada anak. Fokuskan manfaatnya kepada anak. Ini contoh soal interpretasi dan integrasi. Nanti Bapak Ibu pelajari. Ini contoh soal evaluasi dan refleksi. Saya perdalam sedikit. Ini ada slogan. Lalu ditulis oleh seorang pembuat soal. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Ini ada slogan, terus ada orang ngomong. Seorang pengamat nutrisi mengatakan. Lalu anak ditanya, setujukah kamu? Ketika anak diminta persetujuan, berarti anak harus menilai antara slogan itu. Dia harus bandingkan, harus menganalisis. Lalu dia bisa menentukan posisinya. Itu ketika dia menentukan keputusan, menentukan posisi dari hasil penilaian, maka anak sudah bisa mengevaluasi dan merefleksikan. Ke depan kita harapkan pembelajaran dan penilaian seperti ini. Ini contoh-contoh soal AKM literasi, bisa Bapak Ibu pelajari nanti sendiri. Demikian juga contoh soal numerasi.
Yang keenam, perkuat partisipasi aktif murid dalam penilaian. Ini jarang kita lakukan. Ada contoh yang konkret. Pertama, tahapannya temukan dan pahami modal murid. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu temukan dulu dan pahami modal murid. Lalu lakukan pembelajaran berdasarkan modal yang dimiliki oleh murid. Cara mengetahui modal murid bisa saja dilakukan diskusi, brainstorming dalam kelompok kecil. Murid misalnya ini, murid brainstorming ciri-ciri serangga. Setting tujuan pembelajaran bersama-sama. Murid diminta. Dari hasil diskusi ini kan kelihatan. Dia sudah tahu apa, dia belum tahu apa. Lalu apa yang seharusnya dia ketahui. Lalu itu bermanfaat nggak bagi dia. Lalu murid bersama panduan guru diminta menyeting tujuan pembelajaran bersama. Anda ini sebenarnya kita ini mau apa agar bisa apa. Lalu yang B, desain suasana, self direction. Jadi self direction itu dibangunlah aktivitas, dibangunlah suasana agar apa? Anak itu bisa mengarahkan dirinya sendiri. Bisa mengarahkan apa yang di kepala dia sendiri. Bisa mengarahkan hatinya sendiri kepada yang lebih baik. Oh, kalau saya ini belum tahu tentang ciri-ciri serangga ini, berarti saya harus begini. Itu didesain oleh guru semua agar anak mengarahkan dirinya sendiri. Self direction ini mengarah kepada meta kognitif pembelajaran. Lalu ibu selaku guru ketika ada diskusi, cek monitoring dan progresnya. Cek. Yang kedua, cek pemahaman dan lain-lainnya. Jangan sampai waktu diskusi ada konsep yang melenceng, maka tugas guru masuk di sana. On the track kan lagi. Biasakan, demonstrasikan dan sharing hasil kerja mereka melalui YouTube channel atau melalui web atau melalui apapun atau melalui pameran di setiap sekolah masing-masing. Anak menjajakkan hasil pengetahuannya, anak menjajakkan hasil keterampilannya, lalu murid-murid yang lain melihat hasil kerja mereka. Lalu terjadilah diskusi akademik di sana. Harus dibiasakan seperti itu. Ketujuh, manfaatkan teknologi. Jadi ibu kalau bapak mau melawan teknologi, melarang-larang sama anak, tidak mungkin. Tapi tugas kita, dekatkan teknologi, dekatkan mesin pencari informasi, dekatkan gawe dan evaluasi aplikasi dengan murid dengan pembelajaran dan penilaian. Hei anak-anak, tolong ya ketika kalian berangkat dari rumah, foto setiap peristiwa yang kamu temui yang ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan. Anak ada yang foto, anak ada yang video, lalu dibawa ke sekolah, di dalam kelas, di setting pembelajaran diskusi, brainstorming, disajikan video dan lain-lain. Demikian seharusnya. 7. Kebinekaan dalam asesmen. Poin besar dari saya, kebinekaan teknik, tipe, instrumen, dan bentuk asesmen saling bergotong royong. Saling bergotong royong menghasilkan potret kemampuan murid yang valid dan reliable. Oleh karena itu, keputusan akhir terhadap hasil belajar murid tidak serta-merta disimpulkan hanya berdasarkan informasi nilai hasil ujian dalam waktu beberapa jam selama beberapa hari. Perlu informasi yang lebih utuh dan mencerminkan rekam jejak perjalanan karakter, pengetahuan, dan keterampilan murid. Oleh karena itu, guru perlu mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik penilaian terhadap berbagai aspek kompetensi murid dalam waktu jenjang pembelajaran. Jadi menyimpulkan anak jangan hanya menggunakan tes saja, gunakan, perkuat dengan informasi dari yang lain, portofolio, kinerja, dan lain-lain, sehingga informasi itu akan bergotong royong menyimpulkan potret kemampuan yang lebih komprehensif. Nah, kesembilan, Bapak Ibu, kesembilan itu jangan lupa bahwa karena AKN itu anak-anak nanti kita coba ya, kita ikhtiarkan dikelompokkan berdasarkan 4 tadi, perlu intervensi khusus, gitu ya, dasar, cakap, dan akhir, maka lakukan pembelajaran yang seperti itu. Lalu yang ke-10, jangan lupa tindak lanjuti hasil penilaian. Dan yang ke-11, Bapak Ibu semua, mohon maaf ini saya sering berulang-ulang buat tip yang paling penting yang terakhir itu adalah yang ke-11 itu. Yang sering saya ingatkan bahwa guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Teruslah menjadi guru pemburu baru, guru pemikir, dan guru pejuang. Demikian Pak Kurtubi dan teman-teman yang bisa saya sampaikan.
silahkan untuk selanjutnya barangkali kita bisa mendiskusikan beberapa hal. Silakan Pak Kutub. Baik, terima kasih Pak Denny atas pemaparan materinya kaitan dengan AKM dan sejauh mana sekolah harus menyiapkan diri kaitan dengan AKM ini. Jadi saya pikir materi yang disampaikan tadi ini membuka wacana wawasan berpikir kita terkait dengan asesmen itu sendiri, bahwa ke depan memang kita tidak hanya berorientasi kepada justifikasi siswa bahwa ini siswa pintar dan lain sebagainya. Jadi bagaimana asesmen ke depan itu bisa kemudian kita lakukan feedbacknya, kemudian bisa kita mantapkan lagi sehingga tujuan dari yang ingin kita capai dari siswa itu bisa terwujud. Itu mungkin sedikit yang saya pahami dari materi yang disampaikan oleh Pak Denny selaku materi kita. Dan kayaknya kita memang tidak cukup dengan satu kali ya, karena saya tadi Pak Denny untuk sampai kepada teknis gambaran ke guru-guru nanti segala macam, ini perlu ada pertemuan kembali yang secara teknisnya. Ini saya hari ini hanya gambaran umum saja. Namun boleh jadi dari teman-teman sekalian dari yang disampaikan, dipaparkan tadi masih ada yang ingin diperdalam lagi, dipertegas lagi. Saya persilakan mungkin untuk, kita ada waktu 30 menit ya, kita bagi 3 penanya dulu. Mungkin kita coba kalau 3 penanya cukup, maka kita tutup, tapi kalau tidak mungkin akan ditambah lagi. Saya persilakan. Sebelum ini Pak Kutubi, sebelum ke tanya jawab, saya ini Bapak Ibu, karena jumlah kita ini sudah 220, jadi yang bertanya saja ya yang meng-unmute-kan. Nah kemudian kalau sudah di-mute-kan, jangan di-unmute-kan lagi gitu ya. Jadi nanti suaranya agak bising, kayak tadi ada ibu dari mana itu ibu-ibu sudah saya mute, di-unmute lagi, di-mute, unmute lagi gitu, bolak-balik jadinya. Bapak Ibu ya, saya buka unmute-nya ya, silakan. Terima kasih Pak Kutubi. Baik, makasih Pak Saul. Silakan bagi ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan diaktifkan. Bu Linda. Saya Pak. Silakan Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Kurtubi. Selamat pagi Pak Denny dan Bapak Ibu semua. Pak Denny, hari ini saya mulai mendapat gambaran mengenai apa itu AKM, ya Pak ya. Nah, saya pikir ini tujuannya bagus Pak, yaitu lewat AKM ini ingin memotret kualitas pembelajaran di sekolah, sehingga dari sana kita akan mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki mutu pembelajaran kita. Dan secara nasional pasti pemerintah punya tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hanya saja begini Pak, yang saya pikir sudah hampir 1 tahun lamanya anak-anak kita ini PJJ Pak, karena kondisi COVID. Kalau asesmen ini akan dilaksanakan nanti pada bulan Maret 2021, dan itu yang akan menjadi sampel adalah anak-anak kelas 8 kita. Apakah memang yakin kita Pak dengan metode pembelajaran PJJ ini? Kalau kami di sekolah ini Pak merasa sangat kesulitan, dan kemudian kami rasa kualitas pembelajaran kalau kita dari sekolah berusaha ya semaksimal mungkin, tetapi Pak anak-anak kita di rumah menerima pembelajaran yang disajikan oleh guru, kita tidak bisa jamin Pak mutunya. Sedangkan yang pembelajaran tatap muka saja masih banyak kendala yang dihadapi oleh peserta didik kita, apalagi PJJ. Sehingga yang saya ragu Pak, apakah ini tidak tergesa-gesa? Lalu kalau katakanlah kita lakukan Pak, karena memang ini adalah kewajiban sekolah melakukan AKM. Lalu dari hasil itu kita tentu harus pikir apa strategi berikutnya yang kita harus buat untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita. Apakah itu tidak akan menjadi salah Pak? Karena kondisi ini menurut saya tidak mendukung sehingga kita tidak bisa mendapatkan hasil yang betul-betul real dan valid. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Denny. Baik, mungkin langsung aja kali Pak Denny ya. Baik ya Bu Linda ya. Ya terima kasih. Itu Bu Linda ini salah satu dari cukup banyak orang
yang menyampaikan kekhawatiran terkait hal itu. Bukan khawatir terkait AKM ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Linda, tetapi suasana yang tidak ideal dalam tanda petik yang kita hadapi. Lalu apakah masih tepatkah gitu ya AKM diberlakukan 2021 ini? Jadi begini Bu Linda ya. Pertama nanti kita punya, karena ini sampling untuk student, untuk siswanya, nanti kita akan didesain khusus ya dengan memperhatikan kondisi pandemi ini. Jadi nanti akan disesuaikan. Jadi ketika kita menjudgment seperti apa potretnya, tentu potret yang judgment ya, mesin judgment yang kita gunakan atau pisau judgment yang kita gunakan pun dengan memperhatikan kondisi pandemi ini. Nah, sehingga nanti treatmentnya tentu tidak berdasarkan kondisi ideal, tetapi berdasarkan kondisi pandemi. Dan dari kondisi pandemi ini ada teknik statistik namanya teknik moderasi. Itu statistik itu sudah kita pikirkan, Bu. Jadi teknik yang tidak ideal ini nanti kalau diprediksi dalam kondisi ideal seperti apa sebenarnya. Dengan data yang cukup banyak itu statistik itu memungkinkan. Hanya memang dari sisi kualitatif yang Ibu sampaikan tadi ya, dari statistik is okay, ada banyak toolnya. Quick count aja kan hanya sekian persen, lalu kita bisa menyimpulkan presiden, kan bisa. Statistik is okay, ini bisa kita atasi. Nah, sekarang dari sisi kualitatif, tepat sekali ini sedang kita cari cara yang betul-betul errornya kecil ya Bu Linda ya, errornya rendah gitu. Kita akan cari errornya rendah, ya, agar errornya rendah itu, maka baik surveinya nanti, baik pertanyaannya nanti, baik itemnya nanti betul-betul harus didekatkan dengan kondisi pembelajaran yang terjadi. Nah itu solusi yang sedang kita lakukan Bu Linda. Terima kasih banyak Bu Linda ya. Baik, terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Baik, terima kasih Denny, Bu Linda. Nah, kemudian banyak silakan ya. Baik. Nama dari Semola, Andalus. Ya, dari Andalus boleh. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.